Shalom anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau mengambil waktu sejenak untuk berdevosi bersama-sama walaupun di tempat kita masing-masing. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian. Sebelum kita membuka devosi kita, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Jadi nanti pada hitungan ketiga kita akan bernyanyi di tempat kita masing-masing. Ibu sudah menyediakan melodi atau iramanya. Jadi kamu nanti silahkan mengikuti melodi dan irama yang sudah Ibu siapkan. Mari kita bernyanyi di tempat kita masing-masing dengan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan. 1, 2, 3. Anak-anak, sekarang kita mau membuka devosi kita ini di dalam doa. Ibu minta semuanya dengan sikap hati yang tenang. Ya, sekarang kita mau berdoa di tempat kita masing-masing. Ibu yang akan pimpin dalam doa, kamu dapat mengikutinya di tempat kamu masing-masing. Baik, ambil sikap doanya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami anak-anakmu kelas 3 dan kelas 4 pada hari ini bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing untuk berdevosi. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai devosi ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa, kiranya juga setiap puji-pujian, setiap renungan devosi yang kami dengarkan ini Bapa, dapat kami maknai dan dapat kami taati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau berikan kami juga respon hati, sikap yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, dari tempat kalian masing-masing silakan buka Alkitab kalian. Ya, silakan buka Alkitab kalian. Sama seperti hari sebelumnya, hari ini terambil dari Bilangan 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Pembacaan kitab kita terambil dari Bilangan 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Silakan pause video ini ketika kalian membaca Alkitab. Anak, seperti yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa renungan devosi kita pada hari ini terambil dari Bilangan 35 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-8, itu di bawah perikop kota-kota orang Lewi. Jadi anak-anak, di sini hari ini kita diberikan topik atau judul Allah yang menetapkan. Seperti yang kita ketahui ketika anak-anak sudah membaca bagian Alkitab ini, bagian pasal ini, kita melihat bahwa apa? Bahwa orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh apa? Oleh Allah untuk melayani
Allah. Jadi memang sengaja orang-orang Lewi ini diberikan tempat di setiap suku. Itu ada orang Lewi. Jadi ada orang Lewi menetap di setiap suku. Ya, kemudian Allah memerintahkan Musa, bukan di renungan devosi sebelumnya, bahwa apa? Bahwa orang Lewi ini pasti akan ada ya di setiap tanah, setiap suku. Karena mereka adalah orang-orang yang melayani Allah, yang menjadi pelayan Allah. Nah, anak-anak, di sini kita melihat bahwa apa? Bahwa Tuhan berfirman kepada Musa ya, tepatnya itu di dataran Moab, di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa apa? Allah meminta Musa untuk memerintahkan orang Israel. Jadi melalui Musa ini Allah memerintahkan. Jadi Allah itu memerintahkan tetapi melalui Musa memerintahkan siapa Ibu? Memerintahkan orang Israel agar memberikan kota-kota bagi orang Lewi untuk didiami dengan segala ternaknya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa apa? Kita lihat Allah itu sangat detail sekali. Di sini anak-anak, jika kamu lihat ya, bahwa dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 itu, Allah itu sudah menetapkan ya bahwa harus ada ukurannya. Ya, kota itu harus ada ukurannya, 2000 hasta di sisi timur, 2000 hasta di sisi selatan, 2000 hasta di sisi barat, 2000 hasta di sisi utara. Ya, sehingga kota-kota itu berada di tengah-tengah, itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Ya. Nah, kemudian apa? Di sini kita dapat lihat ya di ayat 6 itu mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 40 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Ya, jadi kita lihat di sini, orang yang di dalam Allah, ya orang yang mengikut Allah itu pasti akan mendapat bagiannya. Pasti orang yang setia. Dan di mana di sini Allah sudah mempersiapkan, Allah yang menetapkan. Apakah Musa yang membagi? Tidak anak-anak ya, bukan Musa yang membagi. Tetapi Allah sendirilah yang langsung berfirman untuk membagi daerah-daerah itu. Ya, kita juga melihat bahwa orang yang melayani Allah pun mempunyai tempat di segala suku. Ya, itu apa? Membuktikan bahwa apa? Bahwa orang yang tulus, yang benar-benar setia, melayani Allah, taat kepada Allah itu memang ada tempatnya. Ya, dari Allah itu sendiri. Di sini anak-anak, walaupun 8 ayat dan di sini isinya tentang pembagian ya tentang firman Tuhan kepada Musa untuk membagikan kota-kota bagi orang Lewi atau bagi umat Israel yang lain, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama itu adalah Allah menetapkan dan memelihara umat pilihan yang melayani Allah. Sampai sejauh ini, sampai kepada Allah memerintahkan umat Israel ya, pada saat juga Musa ya diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memimpin umat Israel untuk membagi tiap-tiap kota itu, apakah hanya begitu saja? Terjadinya tentu tidak. Begitu banyak hal yang dilalui oleh umat Israel dan Musa sehingga mereka bisa sampai di titik ini. Apakah Allah membiarkan mereka? Tentu tidak. Allah memelihara mereka. Apakah tiap bagian itu dipilih oleh Musa? Apakah dipilih oleh suku-suku itu sendiri? Tentu tidak. Allah lah yang tetapkan. Kemudian yang kedua, seberapa detail firman yang diberikan Allah kepada Musa tentang tempat umat Israel ataupun itu tempat orang Lewi yang akan melayani Allah membuktikan bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat terhadap umatnya. Tidak ada, kita lihat ya, tidak ada seorang pun di sini yang apa? Yang membagi tanah-tanah itu. Kalau kita lihat sekarang anak-anak pasti orang tuamu, kakekmu, oma opa, ya, keluargamu pasti punya tanah bukan? Pasti ya. Nah, termasuk rumah kamu itu sendiri. Oh, itu atas nama siapa? Oh, sudah ada nih tanah-tanahnya. Tapi di sini kita lihat apa? Ternyata jauh sebelum bapak mama, oma, opa punya tanah, itu jauh sebelum itu kalau kita tarik sampai ke kisah umat Israel ini bahwa apa? Bahwa Allah yang menetapkan ya anak-anak ya.
Segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Umat Israel nantinya bisa menetap di tanah perjanjian itu karena Allah itu sendiri. Ya, tidak ada seorang pun manusia dari umat Israel itu yang membagi ya tempat mereka sendiri. Tapi tetap Allah yang menetapkan, itu membuktikan bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat sampai kepada pembagian tempat pun. Ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik, ingat baik-baik bahwa di dalam segala kehidupan kita Allah itu berkuasa dan berdaulat. Tidak ada seorang pun yang memiliki hidupnya. Hidup kita ini milik Allah, bukan milik kita. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk perenungan devosi kita pada hari ini. Anak-anak, jadi sekarang kita sudah selesai mendengarkan ya renungan devosi. Sekarang kita mau menutup devosi kita ini di dalam doa. Di sini Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa bersama-sama terhadap pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, jadi kita minta pemerintah ya setempat untuk bisa menangani kondisi kita saat ini, di mana kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kiranya pemerintah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengeluarkan setiap keputusan yang akan diambil. Anak-anak, yang kedua yaitu kita akan berdoa bagi para tenaga medis ya sebagai garda terdepan kita, dan juga orang-orang sakit di rumah sakit, baik yang sakit apapun itu ataupun yang terkena virus corona. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau mendoakan orang-orang yang terkena dampak COVID. Banyak sekali anak-anak di sini orang yang kehilangan pekerjaan ya akibat pandemi ini, kiranya selalu dikuatkan dan dihiburkan. Kemudian yang keempat, kita mau berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian dan juga untuk kesehatan papa mama, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan juga bapak ibu guru. Kemudian yang kelima, kita mau berdoa untuk kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak di tempat masing-masing ambil sikap doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Anak-anak kelas 3 sudah mendengarkan renungan devosi. Kiranya Bapa setiap apapun ya yang mereka dengarkan, baik itu anak kelas 3 dan kelas 4, kiranya Bapa setiap hal yang boleh mereka dengarkan dapat mereka taati di dalam kehidupan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, di sini kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, kiranya Engkau senantiasa menyertai negara kami ini, bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala perpecahan, segala apapun itu yang mau memecahkan bangsa kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah Bapa dan setiap jajarannya yang akan mengambil keputusan dalam segala bidang apapun Tuhan yang itu berkaitan dengan bangsa Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Kiranya senantiasa Bapa Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan jajarannya juga Tuhan. Di sini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga medis Bapa, dokter, perawat dan lain-lainnya yang ada di rumah sakit Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan juga Tuhan, di mana saat ini mereka menjadi garda terdepan Bapa, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, di sini kami berdoa kiranya Engkau berkati juga, kiranya Engkau sertai juga Bapa orang-orang yang sakit di rumah sakit Bapa, sakit apapun ataupun itu juga orang yang terkena virus corona. Kiranya Engkau yang berkati Bapa mereka, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka Tuhan, dan memulihkan keadaan mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang boleh mereka dapatkan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Engkau berkati Bapa, begitu banyak hal Bapa yang terjadi akibat pandemi ini Bapa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang penghasilannya Bapa tidak seperti biasanya. Namun Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan, Engkau yang berikan penghiburan. Kiranya Bapa orang yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan tidak surut imannya. Kami juga berdoa Bapa untuk kesehatan kami, anak-anakmu kelas 3 dan kelas 4,
untuk mama papa, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dan Bapak Ibu guru, kiranya Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, kiranya kami diberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan kami. Bapak, di sini kami juga mau berdoa untuk kegiatan home learning kami pada hari ini. Kiranya Bapak, kami anak kelas 3 dan kelas 4, Bapak dapat taat dan bertanggung jawab untuk mengikuti setiap kegiatan ataupun aktivitas home learning yang akan kami jalani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4, jadi devosi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kamu melihat timeline yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk hari ini, dan jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab sekalipun di situasi saat ini. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Oke semuanya, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.